Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai perkiraan permintaan. Apa itu perkiraan permintaan? Perkiraan permintaan ialah menentukan bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Nah, perkiraan di sini dimaksudkan untuk mengurangi angka ketidakpastian dalam pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Kita kan tidak tahu apa yang terjadi di masa mendatang. Nah, karena perubahan-perubahan pada faktor yang mempengaruhi permintaan, sehingga hasil keputusan juga dapat terpengaruhi. Contoh, para pengambil keputusan dalam perusahaan memutuskan untuk memproduksi barang. Nah, misalnya barang tersebut adalah kamera pengaman digital yang berukuran kecil, tetapi memiliki kemampuan deteksi yang tinggi dalam kondisi gelap. Nah, berapa banyak permintaan terhadap kamera tersebut di masa yang akan datang, maka kita tidak dapat mengetahui dengan pasti. Ada kemungkinan permintaan akan meningkat karena kemampuan deteksi kamera yang lebih baik dari kamera pengaman lain. Namun, di sisi lain, ada kemungkinan permintaan menurun di masa mendatang dengan munculnya produk-produk baru sejenis atau produk pengganti yang lebih canggih atau perubahan pandangan pada masyarakat. Pendekatan perkiraan permintaan dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pendekatan riset pasar. Nah, riset pasar ini merupakan salah satu cara yang sering digunakan untuk melakukan perkiraan permintaan. Nah, cara-caranya ialah dengan melakukan survei konsumen. Survei konsumen ialah survei yang melibatkan sejumlah konsumen sebagai sampel tentang bagaimana mereka akan bereaksi terhadap perubahan tertentu dalam faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, seperti harga suatu komoditi, pendapatan, dan harga komoditi lain yang berhubungan dengan iklan. Cara yang bisa dilakukan untuk menanyai konsumen ialah bisa dilakukan dengan survei di pusat perbelanjaan, di mall, atau bisa juga dilakukan di pasar tradisional. Yang kedua ialah eksperimen pasar. Eksperimen pasar merupakan metode untuk mengetahui reaksi konsumen berkaitan dengan kuantitas yang akan dibeli. Apabila terjadi perubahan pada faktor-faktor yang mempengaruhi kuantitas yang diminta dari suatu komoditi yang dilakukan di pasar yang sesungguhnya. Langkah dalam melakukan eksperimen pasar dapat dilakukan dengan cara yang pertama, memilih beberapa pasar dengan karakteristik sosial ekonomi yang sama. Kemudian yang kedua, memilih faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi permintaan seperti harga, kemasan, bentuk promosi, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, mencatat perubahan respon konsumen atau partisipan terhadap perubahan faktor-faktor pada masing-masing pasar yang berbeda. Kemudian yang ketiga ialah klinik konsumen. Klinik konsumen merupakan suatu bentuk simulasi dari kondisi yang nyata ke dalam sebuah laboratorium. Nah, klinik konsumen ini hampir sama dengan eksperimen pasar. Bedanya, eksperimen pasar dilakukan pada pasar yang sesungguhnya, sedangkan klinik konsumen dilakukan dalam laboratorium atau dipantau dari dalam ruangan. Nah, klinik konsumen ialah percobaan laboratorium untuk mengetahui reaksi konsumen atas perubahan-perubahan pada faktor yang mempengaruhi kuantitas yang diminta, atau laboratorium yang dimaksud dapat berupa toko simulasi atau simulation store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan materi sebelumnya. Yang kedua yakni pendekatan analisis regresi. Analisis regresi dinilai lebih bermanfaat untuk perkiraan sebuah permintaan karena bersifat lebih objektif dan mampu memberikan informasi yang lebih lengkap dan lebih murah dibandingkan dengan riset pasar. Dengan itu, analisis regresi secara lebih luas dibanding dengan pendekatan pasar. Dan di sini dasar-dasar analisis regresi yaitu
yaitu bagaimana melakukan analisis regresi, menguji hasilnya, dan melakukan interpretasi atas hasil analisis regresi untuk keperluan pengambilan keputusan manajerial. Dan untuk melakukan perkiraan permintaan dengan analisis regresi perlu dilakukan tahap-tahap berikut. Yang pertama, untuk menentukan model permintaan. Model permintaan ditunjukkan Yang kedua yakni analisis regresi. Analisis regresi dinilai lebih bermanfaat untuk perkiraan sebuah permintaan karena bersifat lebih objektif, mampu memberikan informasi yang lebih lengkap dan lebih murah dibandingkan dengan riset pasar. Oleh karena itu, analisis regresi digunakan secara lebih luas dibanding dengan pendekatan riset pasar. Disampaikan atas dasar-dasar analisis yaitu bagaimana melakukan analisis regresi, menguji hasilnya, dan melakukan interpretasi atas hasil analisis regresi untuk keperluan pengambilan keputusan manajerial. Untuk melakukan perkiraan permintaan dengan analisis regresi perlu dilakukan tahapan-tahapan berikut ini. Yang pertama yaitu menentukan modal permintaan. Modal menunjukkan keterkaitan antara dua variabel atau lebih. Model yang perlu dispesifikasikan dalam atas model permintaan. Model permintaan menunjukkan keterkaitan antara variabel kuantitas yang diminta atas suatu komoditi dengan variabel-variabel yang mempengaruhi kuantitas tersebut. Dengan itu, mengidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi kuantitas yang diminta menjadi langkah awal yang harus dilakukan. Tahapan yang kedua yaitu pengumpulan data dari variabel. Mengumpulkan data dari variabel-variabel yang telah ditetapkan dalam model permintaan. Perlu ditentukan jenis data untuk variabel tersebut, apakah berupa data cross section atau data time series. Data cross section berarti data variabel yang dikumpulkan pada suatu saat tertentu untuk banyak konsumen di banyak tempat yang berbeda. Misalkan ketika data permintaan komoditi X di beberapa kota di Indonesia yang dikumpulkan pada suatu waktu tertentu. Survei konsumen yang digunakan untuk mengumpulkan pendapat dari banyak konsumen tentang faktor apa saja yang mempengaruhi mereka dalam membeli produk tertentu merupakan data cross section karena dikumpulkan pada suatu saat tertentu. Sedangkan data time series adalah data variabel-variabel yang dikumpulkan untuk jangka waktu tertentu atau misalkan 10 tahun, beberapa semester atau beberapa bulan untuk melihat perkembangan atau perubahan kondisi masing-masing variabel dari waktu ke waktu. Pengamatan terhadap perkembangan penjualan produk yang diamati dari bulan ke bulan atau tahun ke tahun merupakan data time series. Misalnya data permintaan komoditi dari tahun 1990 sampai 2010. Bagaimana cara mengukur variabel yang Bagaimana mengukur variabel yang diamati juga penting untuk ditentukan karena hal ini akan memberikan makna empiris dari variabel yang bersangkutan, yaitu bagaimana cara mengoperasionalkan variabel tersebut dalam suatu konteks pengamatan. Dengan kata lain, tingkat pengukuran variabel perlu ditetapkan karena hal ini berkaitan dengan bagaimana cara analisis regresi dilakukan. Ada 4 jenis pengukuran. Yang pertama yaitu ukuran nominal atau kategorial. Ukuran nominal atau kategorial merupakan cara mengukur suatu objek yang paling sederhana, yang dengan dikategorikan objek tersebut misalnya untuk mengukur variabel kuantitas yang diminta atau komoditi dengan cukup dikategorikan ke dalam kuantitas meningkat atau kuantitas turun. Sedangkan untuk variabel harga komoditi dapat diukur dengan kategori mahal atau murah. Yang kedua yaitu ukuran ordinal. Ukuran merupakan cara mengukur suatu objek dengan menetapkan angka yang mengandung tingkatan pada klasifikasi yang dibuat. Sebagai contoh, variabel kuantitas yang diminta dapat dikategorikan ke dalam 3 yaitu banyak, cukup, dan sedikit, di mana suatu angka ditetapkan untuk masing-masing kategori, misalnya 1, 2, 3, atau 15, 10, dan 5. Angka tersebut hanya untuk menunjukkan bahwa banyak lebih tinggi dari cukup dan cukup lebih tinggi dari cukup mahal dan tidak mahal. Masing-masing kategori menunjukkan order atau tingkatan yang lebih tinggi dari yang lainnya.
yaitu mahal lebih tinggi dari cukup mahal dan cukup mahal lebih tinggi dari tidak mahal. Yang ketiga yaitu ukuran interval. Untuk ukuran interval menunjukkan jarak antara satu pengukuran dengan pengukuran lainnya adalah sama. Berbeda dengan ukuran ordinal di mana angka 1, 2, dan 3 hanya menunjukkan kategori saja, namun jarak antara 1 dan 2 tidak harus sama dengan jarak antara 2 dan 3. Untuk ukuran interval, jarak 1, angka antara 1 dan 2, 2 dan 3, atau 15 dan 6 sama. Contoh ukuran interval yang banyak digunakan adalah skala Likert 5 yang bernilai 1 sampai 5 untuk menunjukkan persetujuan terhadap sesuatu. 1 tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Di sini terkandung makna jarak 1 antara 1 dan 2, 2 dan 3, dan seterusnya adalah sama. Contoh ukuran untuk variabel adalah meminta persetujuan konsumen atas pernyataan seperti saya membeli lebih banyak kuantitas komoditi ketika harga komoditi turun. Yang keempat yaitu ukuran rasio. Ukuran rasio merupakan ukuran tertinggi. Ilustrasi klasik untuk menunjukkan ukuran rasio adalah pengukuran jarak atau panjang dengan penggaris. Perbedaan antara satu titik dengan titik lain adalah jarak atau panjang ini sangat berarti. Dengan kata lain, interval antara 1 cm dan 2 cm misalnya adalah sama dengan interval antara 9 cm dan 10 cm. Dan juga bisa mengatakan bahwa 2 cm adalah 2 kali lebih besar dari cm. Ukuran rasio untuk variabel kuantitas yang diminta, misalkan 20 unit, 22 unit, dan seterusnya. Demikian juga untuk harganya dapat diukur dengan harga dalam rupiah seperti 10.000, 33.000, atau 150.000 dan seterusnya. Langkah yang ketiga yaitu menentukan bentuk persamaan permintaan. Langkah ketiga adalah menentukan bentuk persamaan permintaan di mana bentuk persamaannya akan sangat tergantung pada pola data yang dikumpulkan. Berdasarkan pola data, bentuk persamaan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu persamaan linier dan tidak linier. Untuk mengetahui apakah suatu persamaan betul linear atau tidak linear dapat dilakukan dengan plot data. Variabel-variabel yang diamati pada diagram Cartesius. Tahapan yang keempat yaitu melakukan perhitungan persamaan regresi. Perhitungan dilakukan untuk menemukan nilai koefisien dalam persamaan. Nilai koefisien ini dapat dipandang sebagai besarnya elastisitas permintaan. Bila secara umum, besarnya koefisien regresi dalam suatu persamaan menunjukkan besarnya perubahan variabel dependen yang disebabkan oleh perubahan variabel independen sebesar 1 unit. Dengan itu, dapat dimengerti mengapa koefisien regresi persamaan permintaan dapat dianggap sebagai elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan menunjukkan besarnya persentase perubahan kuantitas yang diminta atau sebagai variabel dependen sebagai akibat dari perubahan variabel independen sebesar 1%. Secara khusus, masing-masing koefisien menunjukkan suatu jenis elastisitas tertentu. Koefisien A merupakan elastisitas harga permintaan, koefisien B merupakan elastisitas pendapatan. Koefisien C dan D masing-masing merupakan elastisitas permintaan terhadap populasi dan elastisitas permintaan terhadap selera. Tahapan yang kelima yaitu menguji hasil regresi. Dalam langkah terakhir, pengujian dilakukan terhadap 4 hal, yaitu uji tanda, uji signifikasi, determinasi, dan uji penyimpangan regresi. Uji tanda dari koefisien dalam persamaan regresi menyangkut pada tanda positif atau negatif dari nilai koefisien dan mengujinya apakah sesuai dengan dasar teori yang ada. Misalnya, koefisien regresi variabel harga komoditi atau koefisien dalam persamaan regresi tanda positif. C. Perkiraan permintaan dalam pembuatan keputusan manajerial. Disampaikan sebuah ilustrasi untuk menunjukkan bagaimana perkiraan permintaan ini digunakan sebagai dasar keputusan manajerial dalam perusahaan. Untuk mengetahui hal tersebut, manajer tersebut memutuskan untuk menggunakan analisis regresi yang dipandangnya lebih sesuai mengingat perusahaan sudah mempunyai
data kuantitas dari data penjualan dan iklan, sehingga tidak perlu melakukan riset pasar sesuai dengan pendekatan analisis regresi. Langkah yang dilakukan adalah yang pertama, menentukan model permintaan. Dalam kasus tersebut, model akan terdiri dari dua variabel, yaitu kuantitas yang diminta sebagai variabel dependen dan iklan sebagai variabel independen. Dengan demikian, model permintaan untuk perusahaan tersebut dapat dituliskan sebagai Y sama dengan X. Yang kedua, mengumpulkan data variabel. Data kuantitas yang diminta atas produk atau Y akan diambil dari data penjualan produk, sedangkan data iklan akan dibawa dari frekuensi tayang iklan dalam sebulan. C. Menentukan bentuk persamaan. Plot data yang diperoleh perlu dilakukan dalam diagram pencak atau standar diagram yang menunjukkan penyebaran titik-titik dalam diagram X. Plot data tersebut dimaksud untuk mengetahui bentuk persamaan dari model permintaan perusahaan, apakah linier atau tidak linier. Kesimpulannya adalah perkiraan permintaan adalah menentukan bagaimana faktor mempengaruhi permintaan yang dimaksudkan untuk mengurangi ketidakpastian di masa yang akan datang yang dihadapi dalam pengambilan keputusan. Pendekatan untuk perkiraan permintaan dikelompokkan menjadi pendekatan riset pasar dan pendekatan analisis regresi. Cara untuk melakukan riset pasar terdiri dari survei konsumen, eksperimen konsumen, dan studi konsumen. Analisis regresi dinilai lebih bermanfaat untuk perkiraan permintaan karena bersifat lebih objektif, mampu memberikan informasi yang lebih lengkap dan lebih murah dibandingkan dengan riset pasar. Tahapan dalam analisis regresi mencakup penentuan model permintaan, mengumpulkan data dari variabel dan data permintaan, menentukan bentuk persamaan permintaan, melakukan perhitungan persamaan dan menulis hasil regresi. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.